Pinarake wonten ngajeng mawon, Mas Bu. Mas Bu. Keluarga Pak Sutri yang harmonis, yang luar biasa. Saya percaya malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Siapa yang setia, itulah yang diberikan yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita doakan untuk yang lain supaya mereka pula ada kerinduan untuk datang di dalam ibadah Pak Sutri pada malam-malam berikutnya. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita akan mulai jam ibadah malam hari ini. Tuhan akan senantiasa campur tangan buat kita, buat keluarga kita, buat rumah tangga kita, agar kita makin hari makin dikuatkan oleh karena Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di kesembuhan terjadi di sini. Sembah Dia Allah yang kudus. Haleluya. Yesusku yang luar biasa. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ya la 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 malam 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 la 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 la. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Ya la 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 malam 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 malam. Inna la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah keluarga kami Tuhan. Kami berserah padamu Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan. Ya la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan lama-lama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kamu udah semua bangkit berdiri. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, haleluya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu nyata bagi kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan malam hari yang indah ini. Kalau kami boleh datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu. Itulah keluarga kami ya Tuhan, yang ingin Kau memberkati kami ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan kepadamu. Hidup kami disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Kami yakin dapat ya Tuhan Kau memberkati acara ibadah pasuti pada malam hari ini Tuhan. Semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kami, pakai hamba-hambamu yang mau melayani Tuhan. Kau campur tangan selalu memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Masih ingat nyanyiannya untuk Pasutri GBI? Haleluya. Saling mengasihi. Amin. Saling mencintai. Oh, berarti lali sing. Wis ana tulisane ngrepek cek lali. Wis tuwa. Pasutri GPI saling mencintai dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Haleluya. Kita adalah keluarga yang harmonis, diberkati Tuhan. Makin hari makin diperbarui oleh Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama bersyukurlah. Amin. Haleluya, luar biasa. Kalau kita bisa mengucap syukur, itulah keluarga kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. 2-3 orang berkumpul atas namanya, Dia hadir di tempat ini. Amen. Dia hadir di tempat keluarga kita. Amin. 2 orang itu adalah keluarga kita, suami istri, pasutri kita. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan, saya yakin baca apa saja yang kita minta, Tuhan pasti memberi. Amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Yesus, kita adalah dahsyat yang luar biasa untuk memberkati keluarga kita, menjadi keluarga yang diberkati luar biasa. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Katakan, bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Lagi sekali, bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan, bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan, bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Katakan, bila 2 orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila 2 orang bersehati, amin, minta apa saja pasti Dia beri. Itulah janji Tuhan, bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Itulah janji Tuhan, bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Amin. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya,
berkemenangan dan berkelimpahan, berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan, berkemenangan, berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, haleluya. Luar biasa, kitalah orang-orang yang berkemenangan buat Tuhan, amin. Haleluya, berkat Allah melimpah bagi kita semuanya. Kita akan siapkan hati kita supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Makin hari makin diperbaharui oleh Tuhan, makin hari makin senantiasa dinyatakan oleh Tuhan apa yang menjadi doa-doa kita, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Firman Tuhan adalah memberi kekuatan bagi kita, menjadi suluh bagi kita, agar kita makin hari makin mantap untuk percaya bahwa Yesus adalah yang menyelamatkan kita. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Ya lama-lama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan penolong hidupku, Penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oh, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Tiada berubah, dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. ku siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. hatiku telah siap, hatiku Telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. syukur, mengucap syukur bagimu Tuhan Yesus. Hari yang penuh sukacita, sukacita yang Tuhan turunkan dari surga turun di tempat ini membawa damai sejahtera itu ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu melalui puji-pujian ini ya Tuhan, sungguh kami boleh merasakan kebahagiaan ini ya Tuhan Yesus. Berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan menyertai kami semuanya, Tuhan mengurapi hamba-Mu, dan segala perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami perintahkan dalam setiap kehidupan kami, para pasutri, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya, dan kami sungguh mengucap syukur. Sama-sama yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias, katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Sarjono dan Ibu, yang lainnya sudah duduk. Ya, mic-nya, minta mic 1, karena istri saya mau ada sesuatu di sini. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Masih semangat ya. Semangat terus, puji Tuhan. Pasutri GPI. Saling kebalik kita. Haleluya. Saya ada satu icebreaker supaya tidak lemes ya. Karena sepanjang hari saya percaya kita semua beraktivitas melakukan fungsi kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Kita sudah banyak melakukan kegiatan yang membuat kita penat. Saat ini kita mau refresh sebentar. Saya minta untuk bangkit berdiri, dan kita membuat lingkaran, tapi tetap Bu Maria silahkan di dekatnya Pak Eko. Jangan sampai ketukar ya. Tetap bukan kita membuat lingkaran, tapi tetap bukan gini semua lingkaran besar, tapi tetap di sebelahnya. Nah, permainannya seperti ini. Saya akan menyanyi. Silakan ya. Di situ aja. Kita tahu kita semua datang ke tempat ini mencari siapa? Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan kita dipersatukan menjadi satu keluarga. Di dalam Tuhan ada sukacita, di dalam Tuhan ada pemulihan, ada kesembuhan. Amin. Nah, permainannya saya mau menyanyi. Nanti tidak luput loh ya, berdua ini dapat bagian juga. Saya akan menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Nah, setelah itu sampai selesai liriknya, saya akan kasihkan mic ini kepada Pak Yifta yang selanjutnya. Siapa aja nanti. Mendadak. Kemudian dilanjutkan menyanyi dengan lirik yang tidak boleh sama. Dalam Yesus kenapa gitu ya.
Ada sukacita lah kayak gitu. Oh. Boleh. Pokoknya liriknya enggak sama. Kemudian Pak Yefta sama Bu Ratna memberikan kepada pasutri yang lain. Dalam Yesus, sementara yang satu menyanyi dangrundingan. Habis ini apa ya? Bisa juga diberikan kepada Pak Eko sama Bu Maria. Dalam Yesus kita bersaudara, nggak boleh sama. Yang sama nanti kita diapakan? Nah, kita kasih sanksi. Oke, bisa kita mulai? Ini. Siap ya? Hadiahnya sudah siap, Pak? Oh, disiapkan oleh Bapa di surga. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Sukacita. Penuh sukacita. Haleluya. Dalam Yesus ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Dalam Yesus kenapa? Dalam Yesus kita bersaudara. Kita berpasangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada. Kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Wes kadung dicontoh ini. Dalam Yesus Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Lah. ada keberkatan. Ada apa? Pengorbanan. Dalam Yesus ada keberkatan. keberkatan Pak. Dalam Yesus ada keberkatan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada keberkatan. Dalam Yesus ada kesehatan. bersehati. Dalam Yesus kesehatan. Ada kesehatan. Kian wes. Dalam Yesus ada kesehatan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesehatan. Oke. Dalam Yesus Saling mencintai. oh yeah. Dalam Yesus Saling mencintai. Dalam Yesus saling mencintai. sekarang dan selamanya. Dalam Yesus Saling mencintai. Dalam Yesus Ada sukacita. lainnya. Dalam Yesus ada kerukunan. Dalam Yesus ada kerukunan. Dalam Yesus ada kerukunan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kerukunan. Balane ndek aku mangga iso. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam Yesus ada pemulihan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada pemulihan. Dalam
diberkati Selalu diberkati. dalam Yesus. Oke, berkat dong. Selalu diberkati Boleh berkat ya? dalam sekarang dan selamanya dalam dalam Yesus Hei, ada kesetiaan. hei setia. Dalam Yesus ada kesetiaan. Dalam Yesus ada kesetiaan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesetiaan. Ada kebahagiaan Ada kekuatan. dalam Yesus. Ada kebahagiaan Ya. dalam Yesus. Ada kebahagiaan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kebahagiaan. Dalam Yesus ada kedamaian. Yes. Dalam Yesus Ada kedamaian. Amin. dalam Yesus ada kedamaian Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kedamaian. Dalam Yesus ada kesembuhan. Kesembuhan. Ada berkat, ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Haleluya. Ada apa? Ada segala sesuatu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Luar biasa ya. Langsung kopios. Ya itu. Pokoknya kalau semuanya kompak pasti hikmatnya keluar. Amin. Haleluya. Tak kira tadi Pak Teguh pertama. Dalam Yesus ada donor darah. Loh kok donor darah ya? Donor darah, dengarnya donor darah. Ternyata keberkatan ya. Memang kalau diberkati segala apa yang saat ini kita rasakan pasti ada damai sejahtera. Damai sejahtera itulah yang mendahului berkat. Amin. Haleluya. Saudara, ini berbicara tentang Pak Sutri. Jadi kita harus tahu tadi kan saya nggak pas ini. Kalau Pak Sutri ini tangannya jangan di sini, yang dari luar kumpul ke dalam. Ya, saling. Nah, kalau gini kan masih cengkrem malah nggak enak. Yang kalau dari luar kan enak. Pak Sutri GPI saling mencintai dalam Kristus menjadi keluarga yang harmonis. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya Tuhan menciptakan manusia itu pasti ada dasarnya, pasti ada tujuannya. Kalau kemarin ada pernikahan, ya di dalam ayat yang paling kuat itu jelas Tuhan sudah dari semula merancangkan semuanya. Ketika manusia Adam itu sendirian menamai seluruh isi bumi ini satu persatu, dari hewan, pohon, dan seluruh yang ada di bumi ini yang menjadi ciptaan Tuhan, itu yang menamai Adam, bukan yang menamai Hawa. Baru ketika semuanya selesai dinamai oleh Adam, itu nggak cukup sehari, bertahun-tahun itu. Dan ternyata dia nggak menemukan yang sepadan, yang lainnya ada, yang lainnya ada pasangannya. Adam nggak menemukan pasangannya. Ya, dia kami nggak tahu apa yang mesti diungkapkan kepada Tuhan. Ternyata Tuhan sendiri yang berpikir kepada Adam. Dan tidak baik manusia itu seorang diri, dia harus menerima seorang penolong yang sepadan ini. Begitu luar biasa di dalam Kejadian pasal yang kedua 18. Dan ternyata memang dijelaskan di ayat yang ke-20 itu ketika Adam menamai itu, Tuhan berpikir juga kepada Adam. Siapa yang pantas untuk Adam? Siapa yang pantas untuk mendampingi Adam?
Dan memang diciptakanlah seorang Hawa yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Dan sedemikian rupa, dan memang harus sebagai penolong ini, kalau diungkapkan kemarin mungkin saya menjabarkan secara sederhana. Tapi kalau mau diungkapkan lebih lagi, dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat Kejadian 2 ayat 80 itu. Kejadian 2 ayat 18 itu. Yang sepadan ini yang dikatakan oleh Tuhan, Saudara, bukan manusia ini, bukan Hawa ini memiliki kemampuan yang khusus, kemampuan yang lebih. Bukan. Bukan artinya seorang penolong ini lebih kuat daripada yang ditolong, Saudara. Tapi ada hal-hal yang luar biasa di mana seorang penolong ini pada fungsinya yang tepat itu, Saudara. Loh, jangan salah loh, tadi dengan pujian dalam Yesus iso oyo-oyoan loh, Saudara. Mangga iki kok diunekne kok iki gak padha lah iso tutuk-tutukan kira-kira, Saudara. Jadi kalau ada hikmat Tuhan terus ada kesepakatan di situ, bisa diungkapkan dan penuh akhirnya membawa damai sejahtera, akhirnya membawa sukacita, ya kan. Apapun yang kita keluarkan kalau sepakat itu rasanya enak, ya kan. Rasanya akan memberkati satu dengan yang lain. Dari icebreaker tadi, dari permainan ini tadi, hal yang sederhana, tapi bagaimana pada fungsinya. Di mana suami istri ini harus menjadi berkat dan memperkatakan apa yang Tuhan taruh hikmat di dalam dirinya dan memperkatakan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dan setiap yang diperkatakan itu pasti membangun yang lainnya. Membangun yang lainnya terpacu untuk apa ya, supaya saya menjadi berkat ini, apa yang mesti harus aku perkatakan lagi. Begitu luar biasa, itulah yang hikmat Tuhan percayakan kepada pasangan suami istri, pada suami istri dalam penciptaan Tuhan. Jadi artinya kalau Tuhan sangat tertarik pada yang namanya komunitas kecil yaitu keluarga, dan Tuhan bertanggung jawab atas keluarga itu. Yang tidak membuat semuanya diberkati oleh Tuhan itu karena manusia itu berpikir sendiri-sendiri. Semuanya kalau berpikir dalam kendalinya Tuhan, pasangan suami istri, hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Semuanya kalau terus hanya tertuju kepada Tuhan, memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, pasangan suami istri yang dibawa hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, kalau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ketika diberkati, pasti akan menjadi berkat. Dan ini perlu ada namanya kesepakatan. Tadi dalam pujian juga ada bila dua orang berkumpul dalam namanya. Itu berbicara tentang kesepakatan. Saudara, kita berada di sini di dalam satu komunitas ini dilatih oleh Tuhan bagaimana secara spontan, berhikmat, kompak menyuarakan suara Tuhan. Nah, seperti itu tadi. Hal yang kecil. Satu perkataan, tes, oh iya langsung jadi. Satu perkataan, tes, langsung jadi. Oh iya, ada damai. Oh ternyata, oh ada kedamaian. Ternyata dari hal yang spontan masih berpikir kan. Sukacita tadi juga sudah disebutkan. Ini ada lagi hikmat yang spontan keluar, dan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kita terlatih dengan Tuhan, nggak ada perkataan yang mengkutuk di situ. Di dalam Yesus kok mengutuk kan nggak mungkin. Jadi intinya sekarang pasangan suami istri itu harus saling memperlengkapi, tidak boleh saling mengutuki. Ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara di sini saling mengutuki satu dengan yang lainnya? Ora usah diomongin, wis mesti ngerti kabeh, pasti. Itu keluarga kebun binatang keluar, potong kamu, ya kan, mulai potongan-potongan, ya kan, potongan jahitan, potongan apa, potongan rambut, saudara, macam-macam yang keluar. Apa yang pernah keluar dari mulut kita untuk memperkatakan pasangan kita, saudara, itu pernah terjadi. Bahkan itu yang paling buruk, bahkan itu yang tidak pantas. Ora diungkapne tapi ngedumel ae, saudara. Ngedumel podo ae terus krungu akhirnya. Memang ngomong apa memang? Nah, saudara. Ya seperti itu. Kadang itu yang kenapa Kak? Kok itu mesti ada dalam setiap kehidupan kita pasangan suami istri?
Jangan salah saudara, semuanya itu untuk mengingatkan kita. Kalau itu nggak ingat lah saudara, pasti bahaya. Kalau kita nggak ingat akan firman, itu berbahaya. Hal itu pasti ada. Terjadi perkataan yang sia-sia, kutuk, tidak menjadikan berkat. Saudara, tadi sudah saya katakan kalau setiap kita pasangan suami istri diberkati oleh Tuhan, spontan, kalau hidup kita di dalam Kristus pasti memberkati. Apapun yang saudara ungkapkan tadi pasti menjadi berkat. Sesederhana itu, apa yang kita keluarkan pasti akan menjadi berkat. Maka di sini kenapa Tuhan itu tertarik pada pasangan suami istri? Karena disitulah embrio banyak benih-benih ilahi yang harus maksudnya lahir di bumi ini. Kalau keluarga itu diberkati oleh Tuhan, keluarga itu di dalam Kristus, benih ilahi itu turun di dalam kehidupan keluarga itu, dan lahirlah anak-anak kita. Dan saudara nggak mungkin menjadikan anak-anak saudara itu nggak lebih baik daripada hidup saudara. Pasti saudara akan berpikir bagaimana anak-anak saya nanti akan lebih baik daripada kita. Dan di dalam Kristus katakan amin. Betul nggak? Saudara nggak mungkin mencita-cita saya iso jo ya kurang ajar ya. Seperti itu kira-kira ada nggak? Pasti akan kita mempunyai keinginan, mempunyai kerinduan supaya anak-anak kita lebih baik daripada kita. Supaya anak-anak kita nanti bisa Islamnya menjadi berkat bagi apa yang kita sudah kerjakan bagi dia. Saudara, itu yang terjadi. Kadang-kadang kita memposisikan kalau di sini tadi penolong yang sepadan, seolah-olah yang menjadi penolong ini yang menjadi kuat. Karena ditemukan di sini. Sebentar ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kalau tadi di ayat pasal yang kedua, ini pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Haleluya. Firman-Nya kepada perempuan itu. Ini giliran kepada si wanita itu. Amin. Kepada Hawa. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa. Saudara, berahi di sini ternyata ditemukan di bahasa aslinya itu menguasai, menguasai suami di sini. Tapi di sini di ayat yang setelahnya, ia akan berkuasa atasmu. Ini yang perlu dimengerti, berahinya menguasai suami, tapi di sini dikatakan, iya suaminya akan menguasaimu. Ini yang perlu diketahui. Dan di akhir zaman itu, kalau kita tangkap sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana roh Isabel itu lebih kuat, yang akan diturunkan memang diberikan keleluasaan. Dalam Wahyu itu dikatakan, roh Isabel artinya seorang wanita itu akan memang lebih kuat di situ. Itu kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat bagaimana seorang istri yang harus tunduk pada suaminya di dalam Efesus, istri yang harus tunduk pada suaminya, apapun keputusan suaminya dia harus tunduk. Karena memang untuk kesepakatan keputusan itu, memang suami kadang-kadang susah untuk mengambil keputusan. Pasti meminta pendapat pada istrinya. Ketika istrinya berpendapat, kadang-kadang nggak pas, akhirnya nggak ada keputusan. Ketika nggak ada keputusan, ya mungkin menjalankan pekerjaan, mungkin situasi suami mulai mengalami kebimbangan. Tapi kalau hari itu ada keputusan, ya segini lah Pak, lek ngene iki jane ya harusnya seperti ini. Tapi ini gak pas kalau yang seperti ini saya lakukan. Coba akhirnya berpikir, ya sudah untuk keluarga kita harus menjalankan ini, kalau di dalam pekerjaan ini coba saya akan putuskan. Nah ini keputusan ini yang kadang-kadang susah dan memang harus perlu yang namanya penolong ini. Amin. Perlu bagaimana ada kesepakatan ini untuk ada keputusan. Mungkin Pak Eko juga pernah mengalami
Pak Yifta juga pernah mengalami hal itu. Tapi kadang-kadang keputusan suami ini nggak pas ya, tidak seperti yang saya harapkan. Sebaliknya juga seperti itu. Istri itu untuk memutuskan segala sesuatunya kadang-kadang sulit. Tapi ingat, ketika istri memutuskan semuanya sendiri-sendiri, saudara, tiba-tiba ada pengeluaran yang begitu banyak. Hati-hati di situ. Makanya sedikit apapun percakapkan, komunikasikan dengan suami. Segala keputusan yang disepakati pasti akan membuahkan berkat. Yang percaya katakan amin. Segala keputusan kalau disepakati pasti akan membuahkan berkat, menghasilkan berkat. Dan ini firman Tuhan. Butuh kesepakatan itu. Bila dua orang berkumpul ini berkumpul jangan menyuarakan, aku menyuarakan sendiri-sendiri. Tapi ketika berkumpul menjadi satu, tunduk kepada Tuhan. Bagaimana kita harus mendengar suara Tuhan dan kita melakukannya, berkat dicurahkan. Katakan amin. Haleluya. Seperti itu. Wah, enak ya Pak Rudi ngomongnya. Nah memang itu, coba praktikkan. Itulah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak ada kata nggak ada kata susah, nggak ada kata sulit. Berkali-kali saya katakan, firman yang diturunkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya itu sudah terukur, itu sudah terencana. Semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dijalankan. Amin. Kalau nggak bisa menjalankan, berarti untuk bisa menjalankan harus berlatih. Berlatih, terus berlatih, sampai menjadi suatu kebiasaan dan menjadi biasa untuk kita lakukan. Semuanya terukur, semuanya terencana. Sampai orang yang mengadakan pertunjukan akrobat, saudara, tidak memiliki kekuatan yang lain, tidak memiliki kekuatan spiritual, tapi hanya kepiawaian, kepandian. Itu pun karena berlatih. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bisa orang berjalan di atas tali bisa gitu pertunjukan akrobat. Dia pasti ada latihannya. Jatuh, bangun lagi. Ya, yang pertama mungkin ada alat pelindungnya, yang kedua pakai alat keseimbangan, dan yang ketiga mungkin sudah dilepaskan semuanya, sudah ada keberanian dan seterusnya. Mungkin tidak melewati 1, 2, 3 kali, berkali-kali. Ya memang seperti itu. Ya memang kalau kita mau diberkati, jatuh ya bangkit, jatuh ya bangkit, jatuh jangan nyerah, amin. Jatuh jangan diem, jatuh terus bangkit lagi. Dan setiap kita yang mau dikenal oleh Tuhan, apapun keberadaan kita, ketika kita berusaha dan larinya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita, amin. Kemampuan Adam yang begitu luar biasa, coba bayangkan nama-nama yang ada di seluruh dunia ini. Adam sendiri yang menamainya, saudara. Memorinya berapa itu, saudara. Dan dia ingat satu persatu apa yang dinamakan, dan sampai saat ini turun-temurun dengan bahasa-bahasa yang diturunkan sampai ke bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan apa yang kita percakapan saat ini, saudara. Berawal mula dari sebuah nama itu. Dan dengan kesendiriannya capeklah secara manusia. Tuhan tahu apa yang dipikirkan oleh Adam. Dia melihat hewan aja berpasang-pasangan, tumbuhan aja bisa banyak berjenis-jenis tumbuhan. Dia sendiri melihat dirinya sendiri, oh iya. Dan ketika Tuhan berpikir, penolong yang sepadan itu tadi, saudara. Jadi semuanya ini karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mau bagaimana manusia itu berpasangan dan sepadan. Sampai ketika acara pernikahan di Kana aja Tuhan tahu keluarga pengantin ini yang mengadakan pesta kesusahan karena hidangan anggurnya sudah habis. Ketika Ibu Yesus saja ngomong, disuruh berhenti sama Yesus. Nggak usah ngatur-ngatur, bahasanya seperti itu. Karena ini situasi yang genting yang mungkin dirasakan oleh pemimpin pesta pada waktu itu. Dan memang di dalam perjamuan itu, Yesus meminta supaya mengumpulkan air, bukan anggur, air biasa. Dan ketika dicicipi itu, saudara, anggur yang paling baik. Bahkan orang yang mengunjungi saja dari mengatakan berkesimpulan bahwa acaranya itu sukses dari awal sampai akhir. Engkau menyediakan anggur yang terbaik. Bayangkan. Begitulah hati Yesus
sebuah perkawinan itu. Di mana perkawinan itu mengandung arti yang begitu luar biasa. Makanya Allah berfirman, Yesus sendiri berfirman. Allah Bapa berfirman, ketika manusia seorang diri, dia harus diberikan seorang penolong yang sepadan, dan di situ berkatakan berkatnya beranak cuculah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan binatang-binatang yang ada di darat. Saudara, hal luar biasa. Manusia diberinya kuasa, itu berkat. Apapun yang ada di sekitar kita, itu berbicara burung-burung di udara, air, laut, semuanya, saudara, diberinya kuasa. Dan apa yang Tuhan percayakan di dalam diri kita, ketika kita menoleh untuk sesuatu bisa menjadi berkat, dan itu akan menjadi berkat. Haleluya. Mungkin Pak Sarjono tadinya nggak tahu apa yang mesti saya buat ya di RCH. Tiba-tiba muncul warung Mbah John itu, ya, semuanya tidak, yang mohon maaf, yang tidak sekarang terjadi mungkin sudah langsung didengar banyak orang. Mungkin dari hal yang kecil, mungkin masalah atau orderan yang kecil-kecil, dan ternyata Tuhan memberikan nikmat, dan sampai sekarang bisa menikmatinya. Amin. Nah, Eko juga demikian. Hanya mainan berapa? Ribuan, dan hanya kumpulan kecil-kecil, kira-kira seperti itu. Ujar Pak Ari dengan keripik pisangnya. Nah, Tuhan buat seperti itu. Pak Yefta, semuanya. Kalau kita setia dengan perkara yang kecil ini, Tuhan akan memberikan kemampuan bagaimana kita hidup yang sepadan terlebih dahulu. Amin. Jangan melihat dulu ke depan, tapi lihat dulu apa yang ada. Karena Tuhan percayakan tadi, dengan apa yang ada, berusahalah di situ. Yang ada di sekitar kita, berusahalah, setialah dengan apa yang sudah kita kerjakan. Maka Tuhan sendiri yang akan membuahkan berkat itu dalam rumah tanggamu. Haleluya. Dan pertama, harus ada kesepakatan. Tanpa kesepakatan tidak akan pernah muncul berkat. Amin. Kesepakatan bukan berarti ketika suaminya bekerja, mungkin di kantoran ya seperti Pak Teguh, Pak Yefta, istrinya ikut-ikut kerja di kantornya, nggak bisa. Artinya sepakat ya, berdoa bersama-sama, doakan suamimu, berkati keluargamu, dan berangkat kerja dengan damai sejahtera. Kalau semuanya damai sejahtera itu ada, tadi bisa saya katakan, damai sejahtera itu mendahului sepeda motormu. Apa? Mendahului berkat. Amin. Haleluya. Ini damai sejahtera, hadirkan dulu hidup kita, keluarga kita itu damai sejahtera. Hal yang sederhana yang harus kita hidupi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan, hidup suami istri. Kalau di sini kesimpulannya, hei istri-istri, hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Amin. Seperti kepada Tuhan. Jadi kalau tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bahkan ayat yang lain tak mengatakan, apa yang kau kerjakan, semua yang kita kerjakan ini seperti untuk Tuhan. Jadi semua Tuhan itu memberikan batasan, kalau kita mengerjakan sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Artinya sungguh-sungguhlah dengan apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan. Itu tadi, kalau Tuhan mempercayakan, mengusahakan apa yang ada yang kita lihat sejauh mata kita memandang, maka Tuhan akan memberkati. Nggak tahu kemarin itu kalau Pak Aryono dan Bu Anjar ini berusaha keripik pisang itu ya caranya. Oh, bendino delok pisang, ngekon delok pisang gitu saudara. Akhirnya muncul ide kreasi membuat keripik pisang dengan segala irisannya, rajangannya dan seterusnya, semuanya berkembang itu. Itulah permulaan dari hikmat itu saudara. Kalau kita saling mengasihi, dan dari situlah hikmat yang Tuhan percayakan akan menjadi berkat. Haleluya. Tadi saya lihat statusnya Pak Sarjono, ada pesanannya siapa itu, ada banyak pesanan, totali piro lah gitu saudara. Gak mungkin pertama itu langsung pesan seperti itu. Ya karena tahu hasil yang dirasakan, masakan kalau dengan sukacitamu masakannya diurapi oleh Tuhan. Masak sing gak roh barang bumbune diurapi Tuhan ya jadi enak gitu saudara. Jadi ya seperti itu yang Tuhan percayakan kepada kita semuanya, saya dan saudara semuanya. Jadi hal yang terkecil kadang-kadang Tuhan kalau membukakan kok aneh ya. Yang sederhana seperti ini tapi
Begitu dihidupi bersama-sama, dilakukan dengan penuh sukacita antara suami dan istri, saudara, dan membuahkan berkat. Nggak ada habis-habisnya, nggak ada intinya saya menyampaikan kalau berkat itu permulaan dari persepakatan, amin, antara suami dan istri di dalam satu keluarga. Kalau anak-anakmu pintar itu ya karena keluargamu, amin, haleluya. Kalau anak-anakmu bisa berprestasi itu ya karena keluarga kita, karena pasangan suami istri kita. Berpikir enak, kerja aku tok, kowe enak turu-turu tok, nah gitu, saudara. Kesepakatan dulu. Hal itu akan memutus, akan berhenti ketika kita bersungut-sungut salah satu. Anak enggak berprestasi lagi, tiba-tiba enggak karu-karuan, anakmu enggak diberkati lagi, tiba-tiba sudah jauh dari Tuhan dan seterusnya. Tapi kalau terus diingatkan, kita saling sepakat, Tuhan akan terus mengendalikan, Tuhan akan terus mengontrol kita, Tuhan akan terus memproteksi kita. Amin. Haleluya. Yakin saudara, sudah saya katakan dalam kebenaran firman Tuhan, manusia tidak baik seorang diri, tidak boleh memutuskan dengan diri sendiri. Sesuatu yang diputuskan itu dipercayakan Tuhan. Seperti Adam tadi sudah memberikan nama-nama itu, sudah diputuskan, Tuhan percayakan itu kepada Adam. Tapi untuk hal yang lain, ada keputusan yang Adam tidak bisa putuskan, dan harus ada seorang yang menolong Adam bagaimana untuk mengambil keputusan, saudara. Untuk berkat beranak cucu tanpa ada Hawa nggak bisa. Nggak ada makhluk yang lain yang sepadan dengan Adam, amin. Ya hanya Hawa itu. Oleh sebab itu keputusan yang besar yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan kepada manusia, Tuhan berikan kepada sepasang pasutri, Adam dan Hawa, kepada manusia itu. Dan berkat itu dicurahkan turun-temurun, dan saya dan saudara sebagai orang yang percaya itu adalah bagian dari yang terkecil itu. Amin. Tuhan percayakan bahwa berkat itu mengalir. Jangan ada kutub lagi di antara kita. Amin. Lihat kanan kirimu, pasanganmu, jangan ada kutub di antara kita. Kalau ikan kutub nggak apa-apa. Tuhan Yesus baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau sediakan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
semuanya. Haleluya. Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang dengan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kiralah masih karena kaya. Engkau yang mengerti setiap kedalaman hati kami. Engkau yang tahu setiap pasangan suami istri ini ya Tuhan. Di hadapan hamba-Mu, di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala kelemahan kami mohon belas kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau untuk menolong kami semuanya. Para pasutri yang ada di tempat ini. Segala apa yang mereka telah pergumulkan yang belum mereka tercapai ya Tuhan Yesus. Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan membukakan pintu berkat itu. Yakin kebenaran firman Tuhan. Semuanya berhubungan dengan pasangan suami istri. Dimana kalau mereka rukun, sehati, sepakat, Tuhan akan berkehendak dalam kehidupan rumah tanggamu. Dan hari ini Tuhan berperkara dalam setiap kehidupan kita. Pasangan suami istri yang dipercayakan oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, bangun semuanya itu di dalam kasih Kristus. Maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya yang nyata, memberikan kekuatan untuk kita melangkah sebagai pasangan suami istri. Dan tidak akan pernah salah langkah kita. Semuanya akan tepat dan Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Diberkatilah hidup nikahmu. Apa yang kau usahakan Tuhan membuatnya berhasil. Sehingga engkau saat ini bersama-sama dalam pasangan suami istri. Melangkah dalam satu pengiringan kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan persepakatan. Dan di mana ada kesepakatan Tuhan akan menyediakan berkat-Nya. Dan apa yang saat ini Tuhan taruhkan di dalam setiap kehidupan kita pasangan suami istri. Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita semuanya. Dan terimalah dengan penuh sukacita apa yang saat ini untuk kita kerjakan. Jangan pernah gentar dan jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita undur untuk mengiring pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan memberikan pertumbuhan dalam setiap diri kita semuanya masing-masing. Dan demikian juga untuk pasangan suami istri, saling menguatkan, mendukung satu dengan yang lainnya. Sebagai kesatuan tubuh Kristus yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuannya bersama-sama dengan Roh Kudus, selalu menyertai kita dan memberkati kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus dengan setia akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Dan Tuhan Yesus menyertai, ada pesan Tuhan bahwa semuanya satu persatu ada tali yang mempersatukan kita. Talinya itu tali yang percaya, tali yang saya nggak tahan juga melihatnya. Saya terus pejamkan mata, bukan karena cahaya ini ternyata. Saya lihat lagi bukan, saudara, karena tali itu dan ikatanya sangat kuat sekali. Tuhan Yesus memberkati. Terima
terima kasih. Yang memberikan persembahan. Gimana?